Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbainah SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 BIT 1 LPTK IAIN Lok Sumawe. Pada hari ini tanggal 8 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada pelajaran IPA kelas 4 dengan materi kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan di MI Miftahul Ulum Anggana. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Coba dilihat kiri kanan, siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir, yang kondisinya sedang sakit, kita doakan semoga sehat. Amin. Yang malas sekolah mungkin karena hujan, cuacanya dingin hari ini, kita doakan semoga menjadi rajin. Amin. Sudah siap belajar? Hari ini hari apa? Hari Kamis. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar IPA. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Coba Anak Zakir, silakan dipimpin semuanya berdoa.
Setelah berdoa, mari kita membaca surah pendek, surah Al-Lahab dengan surah Atin. Jangan lupa berta'awudz sebelum membaca surah pendek. Ayo sama-sama. Auzubillah.
Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita ke materi hari ini. Materi kita hari ini tentang IPAS ya, pelajaran IPAS. Materinya adalah bagaimana cara kita mendapatkan kebutuhan hidup kita. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, coba dikeluarkan buku paket IPAS-nya. Yang tidak membawa bisa berbagi dengan temannya ya, temannya yang membawa berbagi dengan temannya yang tidak membawa ya. Silakan dibuka halaman 187. 187 saya. Oke, sudah dibuka halaman 187. Ibu minta kalian membaca selama 2 menit. Kalian lihat gambar dan tulisannya apa yang dapat kalian pahami. Silakan dibaca mulai sekarang ya. 2 menit saja. Oke, sudah selesai? Sudah. Nah, berdasarkan gambar itu, coba dengarkan Ibu, apa yang dapat kalian pahami? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Coba si Arda. Apa alasan orang melakukan jual beli sesuai dengan gambar dan buku yang kalian baca? Kira-kira apa alasannya? Kebutuhan hidup. Iya, untuk kebutuhan hidup. Coba Iqbal, kira-kira menurut Iqbal, tadi menurut Arda, alasan orang melakukan tindakan jual beli adalah untuk kebutuhan hidup. Kalau menurut Iqbal, kira-kira untuk apa? 1, 2, 3, lewat. Coba si Naura, alasan orang untuk melakukan tindakan jual beli, kira-kira untuk apa Naura? Yang dijawab Arda tadi sudah benar ya, kira-kira menurut Naura apa? Oke, 1, 2, 3 lewat. Coba pindah ke sini, ke Jana. Kira-kira apa tujuan orang melakukan tindakan jual beli sesuai dengan yang kamu baca tadi? Agar mendapat kebutuhan hidup. Nah, semuanya jawabannya benar ya. Jadi tujuan orang untuk melakukan tindakan jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pinter. Nah, sekarang kita ke materinya. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materinya, mengapa kita membutuhkan kebutuhan hidup. Pada materi terdahulu kita sudah belajar tentang arti kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup itu apa? Ada yang ingat nggak kebutuhan hidup itu apa? Coba Atika, apa kebutuhan hidup? Lupa? Ada yang ingat nggak? Nggak ada. Kebutuhan hidup adalah sesuatu yang dibutuhkan atau yang kita perlukan didapat dengan cara jual beli. Apalagi didapat dengan cara bekerja. Harus diulang-ulang ya pelajarannya ya. Nah, sekarang kita ke kegiatan jual beli. Nah, kegiatan jual beli pada bacaan kalian tadi ada 3 kegiatan jual beli. Apa saja kegiatan jual beli? 1, produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Baru dibaca, sudah lupa, Masya Allah. Produksi itu apa? Kegiatan apa produksi? Kegiatan membuat barang. Pintar, kegiatan membuat barang. Kalau distribusi sesuai yang kalian baca tadi? Kalau konsumsi? Oke, sekarang dengarkan penjelasan Ibu sesuai dengan yang kalian
kalian baca tadi, kegiatan ekonomi itu ada 3. Sekarang disimak. Yang pertama itu adalah produksi. Produksi itu adalah orang atau kegiatan untuk menciptakan barang. Nah, orang yang membuat itu namanya produsen ya. Kemudian distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang yang sudah dibuat tadi. Orang yang berkegiatan menyalurkan itu namanya distributor. Nah, kemudian kegiatan ketiga adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah memakai produk, barang, dan jasa yang sudah dibuat. Nah, orang yang memakainya itu disebut konsumen. Ketiga kegiatan ini memerlukan namanya biaya. Nah, biaya masing-masing. Orang membuat barang perlu biaya, orang mendistribusikan barang juga perlu biaya, apalagi yang mengkonsumsi juga perlu biaya. Untuk itu semuanya saling bekerja sama. Nah, contoh kegiatan produksi adalah membuat baju. Contohnya adalah penjahit menjahit baju. Kemudian hasil jahitannya itu didistribusikan ke toko untuk dijual. Nah, kegiatan mengirim barang ke toko itu namanya distribusi. Orang yang menjalankan distributor. Jangan terbalik, orangnya distributor, kegiatannya distribusi. Nah, kemudian kita bisa memakai si baju tadi, kita disebut konsumen. Nah, kita membeli disebut konsumsi, kita memakai disebut konsumen. Nah, jadi ingat apa tadi kegiatan ekonomi ada berapa? 3. 1 produksi, 2 distribusi, 3 konsumsi. Pinter. Nah, sekarang kalian akan melihat video tentang kegiatan jual beli ya. Oke, silakan dicoba videonya. Tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah, terus bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita cintai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk, kita bahas satu persatu
Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada pilihan makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan lihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itu jual beli. Itu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Oke, tadi kita sudah melihat video mengenai kegiatan jual beli. Nah, dari video tadi Ibu ingin mengulang kembali sekilas. Jual beli itu adalah kegiatan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, dalam kegiatan jual beli itu ada 4 syaratnya tadi. Apa saja yang pertama? Ada yang pertama penjual. Semuanya. Syarat jual beli ada 4. Pertama, yang menjual, yang membeli, barang yang diperjualbelikan, dan uang untuk mendapatkan barangnya. Nah, tempat-tempat berjual beli tadi ada macam-macam. Yang pertama pasar. Apa lagi? Nah, ada juga namanya pasar itu kan ada 2, satu pasar modern, satu pasar tradisional. Nah, ada yang tahu nggak dari kelompoknya sini nih, Bebuhannya Hasya, pasar tradisional itu disesuai dengan gambar tadi, pasar yang berjualan apa kira-kira? Buah-buahan. Lagi? Apa ya? Barang apa? Pecah belah, kayak gerabah dan lain sebagainya. Nah, pasar tradisional itu berbeda dengan pasar modern ya. Kalau pasar tradisional itu kayak pasar yang ada di sana itu yang kayak pasar malam. Nah, itu pasar tradisional. Kalau pasar modern itu dia sudah tersusun rapi ya, bertingkat-tingkat. Pernah ke pasar Segiri? Nah, itu pasar modern ya, karena sudah punya barak-barak ya, sudah tersusun rapi, tidak semrawut, tidak aut-autan. Nah, kalau pasar tradisional itu tercampur, tukang jual pakaian di situ, tukang jual ikat juga ada di sampingnya, tukang jual bawang di sampingnya, tukang jual baju, ya enggak? Iya. Nah, pernah ke pasar malam kan? Nah, pasar malam itu adalah contoh pasar tradisional. Kalau pasar pagi, pasar Segiri itu contoh pasar modern ya. Nah, kalau swalayan itu contohnya Indomaret. Pernah ke Indomaret? Ada Alfamidi, berangkat Mamidi nggak? Ada Alfamart, ada juga Eramat. Nah, jadi kalian kalau ke Jawa jangan cari Eramat. Eramat itu tidak ada di daerah Jawa, hanya ada di daerah Kalimantan Timur saja yang ada Eramatnya. Di daerah lain tidak ada. Tapi kalau Alfamidi, Indomaret, nah itu ada di semua wilayah Indonesia. Jadi bedanya adalah pasar tradisional dengan pasar modern itu dengan tata letaknya dan pelayanannya. Kalau pasar modern bisa pakai bayar kartu kredit, kalau pasar tradisional pakai uang cash. Nah, jadi harus tahu ya, kalau pasar tradisional membayar pakai uang cash ya.
kartu kredit ya. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan bekerja kelompok. Nah, sudah ibu petakan ya, duduknya berkelompok. Nanti kalian memiliki tugas menuliskan ya kegiatan jual beli yang kalian temukan di lingkungan kalian. Jadi kalian bekerja sama, saling bertukar pikiran, kira-kira apa saja yang pernah kalian lihat contoh jual beli yang ada di lingkungan. Nanti dituliskan di sini nama kelompok kalian. Nah, nama kelompoknya apa? Diberi nama sendiri, terserah mau bunga mawar kah, mau kelompok pahlawan kah, kelompok Garuda kah, ditulis di sini. Seperti biasa kita bekerja kelompok, menulis nama kelompok, didiskusikan nama kelompoknya apa. Kemudian nama teman-temannya ditulis di sini. Lalu nanti kalian tuliskan contoh kegiatan jual beli yang pernah kalian lihat di lingkungan sekitar kalian. Baru kalian tulis lokasinya di mana. Misalnya kamu melihat toko Hasya. Nah, toko Hasya itu ada di Jalan Padat Karya 2. Tulis Jalan Padat Karya 2. Atau misalnya kamu pernah melihat Eramat ada di Sungai Purun depan gang keluarga. Nah, tulis di situ nanti Eramat di Sungai Purun depan gang keluarga. Sesuai dengan yang kalian lihat masing-masing ya. Nanti setelah selesai, ibu suruh maju perwakilan kelompoknya untuk membacakan hasil kerja samanya, presentasinya ya. Nah, waktunya 15 menit untuk bekerja sama. Silahkan diskusikan bersama. Setiap kelompok harus memberikan sumbangan pemikirannya ya. Oke, silahkan berdiskusi. Nanti sambil dicek keliling ya. Ayo. Silahkan dimulai dari sekarang. Duduk rapi anak soleh. Tepuk semangat. Tepuk Al-Bukhari. Beriman, beradab, saling rukun. Oke, silakan kelompoknya Dewi. Nama kelompok anak-anak Al-Bukhari. Nama anggota kelompok Atika Zahidah Fauzi. 2. Aisyah Nur Asyafah, Nurul Hikmah, Bunga Zura, Jannah, Dedi Ramadhani. Contoh kegiatan jual beli: warung, lokasi Kampung Kajang. 2. Pulau Atas, RT 2. Alfamidi, Makroman. Indomaret, Sungai Maria. Eramat, Sungai Purun. Oke, terima kasih untuk kelompok anak Al-Bukhari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tepuk fokus, melihat, mendengar, menyimak, sungguh-sungguh fokus. Oke, tadi kalian sudah melatih kemampuan kalian bekerja sama, membuat bagan atau bagian tentang tempat-tempat jual beli yang pernah kalian lihat. Sebenarnya gak usah jauh-jauh, di lingkungan sekolah kita itu banyak tempat kegiatan jual beli. Contohnya kantin Bu Yati berada di belakang kelas Sa'ad bin Abi Waqqas. Di depan sana itu ada warung, ada kantin Mbak Sri, ada kantin Bu Bella, ada kantin Bu Daeng. Nah, kantin itu termasuk tempat kegiatan berjual beli ya. Warung kecil namanya. Menjual apa di kantin? Kantin jual apa? Jajanan atau makanan untuk kalian istirahat ketika belanja saat waktu istirahat. Kita sudah
buat tugas tadi, sekarang kita mau melihat apa sih yang akan kita simpulkan dari kegiatan ini ya. Nah, kesimpulan dari pelajaran ini adalah jual beli itu adalah kegiatan kita untuk mendapatkan barang dan jasa yang kita perlukan sehari-hari dengan cara membayar pakai uang. Kemudian syarat jual beli tadi ada 4. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan, dan yang terakhir adanya uang. Nah, kemudian tempat-tempat jual beli tadi ada berbagai macam, ada yang bersifat tradisional, ada yang modern. Nah, yang modern itu bisa dibayar menggunakan kartu kredit maupun uang cash. Tapi kalau yang tradisional membayarnya pakai uang cash. Nah, kantin itu salah satu, kantin sekolah itu adalah salah satu contoh tempat jual beli tradisional ya. Karena nggak mungkin kalian beli pop es 1000 bayar pakai kartu kredit, kasihan tukang jualnya ya. Jadi kalau di kantin pakai uang cash ya. Nah, sekarang pada kegiatan akhir, Ibu akan menguji kemampuan kalian mengerjakan soal. Ini dikerjakan mandiri sesuai yang kalian pahami. Waktunya 5 menit, soalnya hanya 3, tidak banyak, soalnya hanya 3 saja nak ya. Nah, jadi nanti dikerjakan secara mandiri, keluarkan alat tulisnya. Oke. Ditulis nama, jangan lupa nama. Nanti kalau sudah dikumpul, nanti yang kumpul 1 orang saja. Waktunya 5 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Nah, itu boleh lihat buku kalau mau lihat buku. Nah, sambil mengingat penjelasan tadi juga boleh ya. Sangat mudah kan? Contohnya soal yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan produksi. Apa tadi itu produksi? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Distribusi tadi apa? Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan konsumsi? Konsumsi itu tadi apa? Nah, sudah ada contohnya tadi. Di buku tulis kalian juga ada loh ya. Nah, itu pernah memberikan selembaran tulisan-tulisan cantik gitu. Silakan dicek ya. 5 menit dari sekarang. Oke, anak-anak semuanya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti perwakilan kelompok yang Ibu panggil itu yang mengumpulkan tugasnya ya. Yang tidak dipanggil tidak usah maju ya. Kita tutup kelas dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ananda Iqbal tugas temannya dan tugas kelompoknya. Ananda Fatir, silakan dibawa semua tugas temannya. Disusun yang rapi Fatir ya. Oke, yang di sana silakan Ananda Bunga dibawa tugasnya. Dan yang terakhir silakan Ananda Naura dikumpulkan tugasnya. Sebelum Ibu meninggalkan kelas, Ibu minta tolong di rumah tetap rajin belajar ya. Jangan belajar ketika hanya ulangan saja ya. Setiap hari tetap belajar. Intahal waktu sudah habis. Mari kita istirahat. Baca doa makan, silahkan dipimpin si Arjuna. Bila soleh-soleh,